Baik, pada video ini kita akan membahas beberapa kasus yang berhubungan dengan penerapan turunan pada ekonomi dan bisnis. Lebih spesifiknya, itu kasus ini akan kita tujukan nanti untuk menemukan laba maksimum, ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, langsung. Diketahui biaya produksi total yang dikeluarkan oleh sebuah firma ditunjukkan oleh total cost sama dengan 2Q pangkat 3 dan seterusnya. Ditanya, tunjukkanlah fungsi biaya marginalnya, kemudian berapa unit yang harus diproduksi agar biaya marginal menjadi minimum, kemudian berapa biaya marginal minimumnya, dan berapa biaya total ketika biaya marginal itu minimum. Oke, kita mulai menjawab dari yang nomor satu. Oke, untuk memulai menjawab, kita tulis dulu soalnya ya. Diketahui tadi adalah total cost-nya sama aja dengan 2Q pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 18Q pangkat 2, kemudian ditambah dengan 60Q, ditambah dengan 8. Kemudian yang nomor satu katanya apa tadi? Tunjukkan fungsi biaya marginalnya. Berarti yang ditanya adalah fungsi marginal cost. Oke, dari mana kita bisa menemukan marginal cost kalau diketahui total cost? Apakah hubungan antara keduanya? Ternyata kan marginal cost ini sama aja dengan turunan dari total cost. Tulis total cost aksen. Kalau gitu, marginal cost ini sama dengan turunan dari 2Q pangkat 3 min 18Q kuadrat tambah 60Q tambah 8. Baik, kita turunkan satu persatu. 2Q pangkat 3 diturunkan menjadi 6Q pangkat 2. Dikurangi dengan 18Q kuadrat diturunkan menjadi 18 kali dengan 2, berarti 36Q. Ditambah dengan 60Q diturunkan jadi 60, kemudian 8-nya diturunkan menjadi 0. Ya sudah, sampai sini aja kita sudah ketemu marginal cost. Berarti fungsi marginal cost adalah 6Q kuadrat dikurangi dengan 36Q tambah dengan 60. Jadi ketika kita nanti diminta untuk mencari marginal cost, kita tinggal substitusi nilai Q ke dalamnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 ditanya berapa unit yang harus diproduksi agar biaya marginal menjadi minimum. Berarti kuantitas produksi atau Q. Berapa banyak nih yang harus diproduksi kuantitasnya atau Q-nya. Tetapi kuantitas yang diminta adalah kuantitas yang menghasilkan marginal cost yang minimum. Oke, bagaimana kita bisa mencari kuantitas ini? Oke, apa syarat agar marginal cost ini minimum? Ternyata syaratnya adalah marginal cost aksen atau turunannya itu kan harus sama dengan 0. Oke, kita cari dulu marginal cost aksennya atau turunan dari marginal cost-nya. Marginal cost fungsinya udah ada di atas, kita cari turunannya. Maka marginal cost aksen sama aja dengan 6Q kuadrat diturunkan menjadi 12Q dikurangin dengan 36Q diturunkan menjadi 36. 60 diturunkan jadi 0. Habis ya. Oke, kita udah dapat marginal cost aksen sama dengan 12Q min 36. Syaratnya tadi marginal cost aksen harus sama dengan 0. Kalau gitu 12Q min 36 sama dengan 0. 12Q sama dengan min 36 pindah ke kanan jadi 36. Kalau gitu, ini sama-sama bisa kita bagi 12 atau 12-nya pindah ke kanan, maka Q sama dengan 36 dibagi 12. Atau Q sama aja dengan 3. Baik, kuantitas produksi yang menghasilkan marginal cost paling minimum adalah 3 unit. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu berapa biaya marginal minimum tersebut? Berapa nih biaya marginal yang minimum? Oke, untuk nomor 3, kita tulis dulu fungsi marginal cost-nya. Marginal cost sama aja dengan 6Q kuadrat dikurangin dengan 36Q ditambah dengan 60. Berapa marginal cost yang minimum? Ya, ketika dimasukkan Q yang menghasilkan marginal cost yang minimum, yaitu 3. So, marginal cost 3 sama aja dengan
6 kali dengan 3 kuadrat dikurangin dengan 36 kali dengan 3 tambah dengan 60. Kan sama aja dengan 6 kali dengan 9 kurangi dengan 36 kali 3 tambah dengan 60. Sama dengan 6 kali 9 itu adalah 54 dikurangin dengan 36 kali 3 itu 108 tambah dengan 60. Ini kalau kita hitung semuanya hasilnya adalah 6 ya. Oke. So, marginal cost yang minimum adalah 6. Lanjut, nomor 4. Dan ditanya adalah berapa biaya total ketika biaya marginal itu minimum. Total cost fungsinya udah ada ya. Kita tulis dulu fungsi total cost-nya. Fungsi total cost yang ada di atas nih. Total cost sama dengan 2 pangkat 3 dan seterusnya. Kita tulis ulang dulu aja. Total cost sama aja dengan 2 pangkat 3 dikurangin dengan 18 kuadrat tambah dengan 60 tambah dengan 8. Jadi total cost-nya ketika marginal cost-nya minimum berarti kan Q-nya 3. Berarti kita masukkan 3 ke dalam fungsi total cost nih. Berarti 2 kali dengan 3 pangkat 3 dikurangi dengan 18 kali 3 kuadrat tambah dengan 60 kali 3 tambah dengan 8. Maka ini akan sama dengan 2 kali 3 pangkat 3, 27, kurangi dengan 18 kali dengan 3 pangkat 2, 9, tambah dengan 60 kali dengan 3, tambah dengan 8. Sama dengan 2 dikali dengan 27 itu 54 ya. Kemudian 18 kali 9 itu 162, tambah dengan 60 kali 3 kan 180, tambah dengan 8. Baik, 54 kurangi dengan 162, tambah dengan 180, tambah dengan 8, ini hasilnya 80. Oke, berarti 80 adalah total cost ketika biaya marginal atau marginal cost-nya itu minimum. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal kedua, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan Q pangkat 3 dan seterusnya. Ditanya, buatlah fungsi marginalnya pada tingkat produksi berapa unit biaya marginalnya minimum dan seterusnya. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita ke papan tulis lagi. Kita ke halaman yang baru ya. Kita tulis dulu persamaan total cost-nya tadi. Diketahui total cost-nya sama aja dengan Q pangkat 3 dikurangi dengan 90 Q pangkat 2 ditambah dengan 250 Q, kemudian ditambah dengan 56.500 ya tadi. Oke, pertanyaan pertama adalah buatlah fungsi marginalnya. Kalau yang ditanya fungsi marginal cost-nya kita tahu marginal cost itu kan tadi sama aja dengan turunan dari total cost atau total cost aksen. Maka marginal cost akan sama aja dengan turunan dari Q pangkat 3 min 90 Q kuadrat tambah 250 Q tambah 56.500. Kita turunkan satu persatu, kita mulai dari turunan dari Q pangkat 3. Turunan dari Q pangkat 3 adalah 3 Q kuadrat. Kurangin. Turunan dari 90 Q kuadrat adalah 90 kali 2, 180 Q. Ditambah dengan turunan dari 250 Q adalah 250. Dan turunan dari 56.500 adalah 0. Oke, marginal cost sampai sini aja. Jadi marginal cost-nya fungsinya adalah 3 Q kuadrat min 180 Q tambah dengan 250. Lanjut ke nomor 2 ya, atau ke bagian kedua. Pada tingkat produksi berapa unit, biaya marginalnya jadi minimum. Tadi yang kedua ini kita mencari kuantitas produksi yang menghasilkan marginal cost-nya itu minimum. Oke, sama seperti soal sebelumnya nih. Ini tingkat produksi yang menghasilkan marginal cost yang minimum, ini bisa diperoleh ketika apa nih? Ketika
marginal cost aksen atau turunan dari marginal cost sama dengan 0. Oke, berarti kita turunkan dulu si marginal cost yang di atas ini ya. Turunan dari marginal cost ini adalah turunan dari 3Q kuadrat min 180Q tambah dengan 250. Kita turunkan satu persatu. 3Q kuadrat diturunkan menjadi, di sini aja, 6Q dikurangi dengan 180 Q diturunkan menjadi 180, ini katanya sama dengan 0. Jadi turunan dari marginal cost itu adalah 6Q min 180. Maka 6Q sama aja dengan 180, Q sama dengan 180 bagi 6, dan Q sama dengan 30 ya. Oke, jumlah produksi yang menghasilkan marginal cost yang minimum, ini berarti 30 unit. Lanjut ke nomor 3, berapa besarnya biaya marginal tersebut? Kita tulis dulu fungsi biaya marginalnya. Tadi marginal cost sudah kita peroleh fungsinya di atas. Marginal cost sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 180 Q tambah dengan 250. Agar dia itu minimum marginal cost-nya, maka Q-nya tadi harus 30. So, marginal cost untuk 30 unit sama dengan 3 kali dengan 30 kuadrat, kurangi dengan 180 kali 30, tambah dengan 250. Oke, kita lanjut di sini ya perhitungannya. Maka marginal cost untuk 30 unit sama aja dengan 3 kali 30 kuadrat berarti 3 kali 900. Kemudian dikurangi dengan 180 kali 30 tambah dengan 250. Maka ini akan sama aja dengan 3 kali 900 kan 2700. Kurangi dengan 180 kali dengan 30. Ini agak besar ya. Langsung aja bentar, kita hitung dulu totalnya aja langsung. Ini adalah minus 2450. Saya hapus dulu aja ya. Ini nih. Langsung aja ke hasil totalnya. Ini sama aja dengan minus 2450. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4 yang ditanya adalah berapa besarnya biaya total pada tingkat produksi tersebut. Kita tulis lagi fungsinya untuk mencari biaya total. Tadi total cost fungsinya ada di atas, yaitu Q pangkat 3 min 90 Q kuadrat tambah dengan 250 Q tambah dengan 56.500. Maka total cost ketika Q-nya 30 sama dengan 30 pangkat 3 dikurangi dengan 90 kali 30 kuadrat tambah dengan 250 kali 30 tambah dengan 56.500. Oke, kita hitung lanjut. 30 dipangkatin 3 itu 27.000. Kurangi dengan 90 kali 30 pangkat 2 itu 81.000 ya. Tambah dengan 250 kali 30 itu 7.500 ya. Ditambah dengan 56.500. Ini kalau kita kurangkan, kemudian kita jumlahkan 7.500 tambah 56.500, hasilnya adalah 10.000. Oke, itu untuk nomor 2 ya, atau kasus yang kedua. Baik, kita lanjut ke kasus yang ketiga sekarang. Diketahui biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh average cost atau AC sama dengan 0,5 Q kuadrat min 15 Q tambah 160 tambah 150 per Q. Oke, ditanya ada 4 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan biaya marginal yang minimum. Hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan biaya marginal yang minimum. Langsung diminta tingkat produksi yang menghasilkan biaya marginal minimum. Kita ke papan tulis lagi, kita tulis dulu pertanyaannya ya, atau soalnya.
Diketahui di situ average cost atau biaya rata-rata sama aja dengan 0,5 Ki pangkat 2 dikurangi dengan 15 Ki, kemudian ditambah dengan 160, kemudian ditambah dengan 150 per Ki. Nah, ini average cost. Kemudian pertanyaan pertama yang diminta adalah tingkat produksi yang menghasilkan biaya marginal minimum. Berarti kan yang ditanya adalah Ki yang menghasilkan marginal cost minimum. Oke. Seperti yang kita bahas pada soal sebelumnya, agar ditemukan Ki yang menghasilkan marginal cost minimum, syaratnya adalah marginal cost aksennya harus sama dengan 0. Tapi, di dalam soal ini marginal cost belum ada. Maka kita perlu mencari marginal cost. Oke. Dan kita tahu bahwa marginal cost itu sama aja dengan turunan dari total cost atau total cost aksen. Tetapi di soal belum ada total cost juga. Kalau gitu kita perlu mencari total cost-nya terlebih dahulu. Yang ada di sini kan average cost. Apa hubungan antara total cost dengan average cost? Kita tahu kalau total cost itu adalah hasil perkalian antara average cost atau AC dikali dengan Q. Oke, berarti kita cari total cost-nya sekarang. Total cost sama aja dengan average cost-nya adalah 0,5 Q pangkat 2 min 15 Q tambah dengan 160 tambah dengan 150 bagi dengan Q. Dikali dengan Q, ya. Berarti kali dengan Q. Oke, kita distribusikan Q dikali dengan 0,5 Q kuadrat adalah 0,5 Q pangkat 3 dikurangi dengan 15 Q dikali dengan Q adalah 15 Q pangkat 2 tambah dengan 160 kali Q 160 Q tambah dengan 150 per Q dikali dengan Q 150. Oke, kita dapat total cost sekarang. Kalau kita udah dapat total cost, berarti kita bisa mencari marginal cost. Maka marginal cost akan sama aja dengan tadi total cost aksen. Kalau gitu, marginal cost sama aja dengan turunan dari 0,5 Q pangkat 3 min 15 Q kuadrat tambah 160 Q tambah 150. Kita turunkan satu persatu. 0,15 Q pangkat 3 diturunkan, dia akan menjadi 0,5 kali 3 berarti 1,5 ya. 1,5 Q pangkat 2. Pangkatnya turun 1. Dikurangi dengan 15 Q kuadrat adalah 30 Q. Tambah dengan 160 Q adalah 160 turunannya. Dan 150 diturunkan sama dengan 0. Baik, kita dapat persamaan untuk marginal cost adalah 1,5 Q pangkat 2 dan seterusnya. Hampir sampai tujuan. Tadi Q untuk marginal cost minimum ini bisa diperoleh ketika marginal cost aksen sama dengan 0. Marginal cost sudah ada, sudah bisa kita turunkan. Maka marginal cost aksen adalah turunan dari 1,5 Q kuadrat min 30 Q tambah 160. Kita turunkan satu persatu. 1,5 Q pangkat 2 diturunkan menjadi 3 Q. Dikurangi dengan 30 Q diturunkan menjadi 30. Dan ini harus sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan di sisi kanan di sini. Berarti 3 Q sama dengan 30, maka Q sama dengan 30 per 3, dan Q-nya sama dengan 10. Hore. Dapat ya, yang nomor 1. Q-nya atau Q yang menghasilkan marginal cost minimum adalah 10. Lanjut soal ke nomor 2. Hitunglah biaya marginal minimum tersebut. Oke, yang kedua yang diminta adalah marginal cost-nya. Kita sudah punya fungsi marginal cost, mana ini ya.
Marginal cost-nya adalah 1,5 Ki pangkat 2 min 30 Ki tambah 160. Maka marginal cost minimum adalah marginal cost yang Ki-nya dimasukkan 10. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 2 kurangin dengan 30 kali 10 tambah dengan 160. Maka ini sama aja dengan 1,5 kali 10 kuadrat 100 ya. Kurangin dengan 30 kali 10 itu 300. 30 kali 10 dulu aja. Tambah dengan 160. Maka ini sama aja dengan 1,5 kali 100 itu adalah 150. Dikurangi dengan 30 kali 10 tadi adalah 300. Tambah dengan 160. Sama aja dengan 150 dikurangin 300 minus 150 tambah 160 hasilnya adalah 10. Oke. Baik, kita lanjut ke yang nomor 3. Kita ke halaman berikutnya aja. Hitunglah biaya total. Oke. Biaya total nomor 3. Kita sudah punya tadi fungsi untuk total cost. Yang mana fungsi untuk total cost tadi adalah 0,5 Ki pangkat 3 dikurangi dengan 15 Ki pangkat 2 tambah dengan 160 Ki ditambah dengan 150. Benar gak ya? Kita cek dulu ke belakang. Mana tadi total cost-nya? Yang ini nih. 0,5 Ki pangkat 3 min 15 Ki kuadrat tambah 160 Ki tambah 150. Oke, sudah benar ya. Nah, kalau gitu total cost-nya adalah total cost yang Q-nya dimasukkan 10 ya. Berarti sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 3 min 15 kali 10 pangkat 2 tambah 160 kali 10 tambah dengan 150. Ini akan sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Kurangin dengan 15 kali 100 tambah dengan 160 kali 10 itu 1600 tambah dengan 150. Maka ini akan sama aja dengan 0,5 dikali dengan 1000 itu kan 500 ya. Dikurangin dengan 15 kali 100 itu adalah 1500. Kemudian tambah dengan 1600 tambah dengan 150. Ini sama dengan 500 dikurangi 1500 tambah 1600 tambah 150 adalah 750. Ini adalah total cost-nya atau biaya total. Belum selesai, yang keempat yang diminta adalah hitunglah biaya rata-rata. Oke, fungsinya udah ada nih. Kita salin dulu fungsi untuk biaya rata-rata. Fungsi untuk biaya rata-rata atau average cost itu sama aja dengan 0,5 Ki pangkat 2, kemudian dikurangi dengan 15 Ki, ditambah dengan 160, ditambah dengan 150 bagi dengan Ki. Oke, tadi Ki-nya berapa yang dimasukkan? Ki-nya adalah AC, untuk Ki-nya adalah 10. Masukkan ke sini 10, 0,5 kali 10 pangkat 2 dikurangin dengan 15 kali dengan Ki. Berarti 15 kali dengan 10 tambah dengan 160 ditambah dengan 150 bagi 10. Kita hitung. Ini berarti 0,5 kali dengan 100 dikurangin dengan 150 tambah dengan 160 tambah dengan 150 bagi 10, 15. Kita kalikan dulu, setengah kali dengan 100 adalah 50, kurangi 150, tambah 160, tambah 15. Sama aja dengan 50 kurangi 150 adalah minus 100, tambah 160 itu 60, tambah 15, 75. Berarti biaya rata-ratanya adalah 75. Ada nggak cara lain untuk mencari average cost? Ya bisa dengan cara lain, mungkin cara yang kedua. Average cost itu kan sama aja dengan total cost bagi dengan Ki kan.
Di atas, di soal nomor 3 tadi kita udah dapat sebenarnya total cost-nya itu adalah 750. Sementara Q-nya adalah 10. Maka average cost-nya adalah 750 bagi 10, 75. Oke, sama ya. Baik, itu adalah jawaban untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya sekarang. Diketahui fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang pedagang monopolis adalah P sama dengan 1600 kurangi 20 Q. Ditanya, berapa jumlah unit barang yang harus dijual agar memperoleh penerimaan maksimum? Baik, ini udah mulai berbeda. Kalau sebelumnya tadi kita selalu mencari marginal cost yang minimum. Sekarang kita diminta untuk mencari penerimaan atau revenue atau total revenue yang maksimum. Oke, kita coba untuk menjawab yang nomor satu terlebih dahulu. Kita tulis dulu persamaannya, kita kembali ke papan tulis kita ya. Baik, persamaannya adalah P sama dengan 1600 dikurangi dengan 20 Q. Oke, pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertamanya adalah berapa jumlah unit barang yang harus dijual agar memperoleh penerimaan maksimum? Jumlah unit barang berarti kuantitas. Tapi kuantitas apa? Kuantitas yang menghasilkan total revenue yang maksimum, ya. Kapan ini terjadi? Kapan terjadi total revenue yang maksimum? Ini kan terjadi ketika turunan dari total revenue itu sama dengan 0. Oke, jadi kita bisa mengetahui Q atau kuantitas yang menghasilkan total revenue maksimum itu ketika total revenue aksen atau turunan dari total revenue harus sama dengan 0. Tapi di soal total revenue belum ada, maka kita harus mencari total revenue terlebih dahulu. Oke. Sementara apa hubungan antara total revenue dengan P? Total revenue itu kan sama aja dengan P atau harga satuan kali dengan Q. Baik, P udah ada, tinggal kita kali aja dengan Q karena P-nya adalah 1600 min 20 Q. Maka total revenue sama aja dengan 1600 dikurangi dengan 20 Q kali dengan Q ya. Yang ini adalah P yang ini dan Q yang ini adalah Q yang bawah ini nih. Baik, kita kalikan 1600 kali dengan Q adalah 1600 Q dikurangi dengan 20 Q dikali dengan Q adalah 20 Q pangkat 2. Baik, ini adalah persamaan untuk total revenue. Dapat ya? Oke, kita mundur sekarang. Kalau udah ada total revenue, kita bisa mencari total revenue aksen. Tadi di atas kita sebutkan Q yang menghasilkan total revenue yang maksimum itu adalah terjadi ketika total revenue aksen atau turunan dari total revenue sama dengan 0. Sekarang kita turunkan total revenue-nya, berarti kita turunkan dulu 1600 Q diturunkan menjadi 1600, kemudian dikurangi dengan 20 Q kuadrat diturunkan menjadi 40 Q, harus sama dengan 0. Kalau gitu 1600 sama aja dengan 40 Q. Maka Q akan sama dengan 1600 bagi dengan 40 ya. Kita coret 2. 16 bagi 4, 4. Maka kita dapat Q-nya sama dengan 40 ya. Nih, jadi Q kuantitas yang menghasilkan penerimaan maksimum adalah 40 unit yang harus terjual. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa penerimaan maksimum tersebut? Oke,
Itu yang nomor 2, yang diminta penerimaan maksimumnya berapa. Kita tulis dulu fungsi untuk total revenue. Total revenue-nya sama aja dengan fungsinya ya, 1.600 dikurangin dengan 20 Ki pangkat 2. Maka total revenue-nya adalah total revenue yang kuantitas penjualannya adalah 40. Maka substitusikan ke sini Ki-nya ganti dengan 40. 1.600 kali dengan 40 kurangin dengan 20 kali dengan 40 kuadrat. Kalau gitu, ini akan sama aja dengan 1.600 dikali dengan 40 adalah 64.000 ya. Kemudian dikurangi dengan 20 kali dengan 40 kuadrat adalah 32.000. Maka ini sama aja dengan 32.000 ya. Oke, total revenue-nya berarti adalah 32.000. Sekarang ke nomor 3. Nomor 3 yang ditanya adalah berapa harga jual barang per unit ketika tercapai penerimaan maksimum. Tadi fungsi harga barang per unit kan ini ya. P sama dengan 1.600 kurangi 20 Ki. Kita tulis dulu fungsinya. P sama aja dengan 1.600 dikurangi dengan 20 Ki. Oke, harga barang per unitnya berarti adalah P untuk kuantitas 40 sama dengan 1.600 dikurangi dengan 20 kali dengan 40. Ini sama dengan 1.600 dikurangi dengan 800 ya. Berarti ini sama dengan 800. Oke, harga barang per unitnya adalah 800. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, diketahui fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang pedagang adalah Ki sama dengan 8.000 min 4 Pi. Ini adalah fungsi permintaannya. Ditanya berapa sebaiknya harga yang ditetapkan. Oke, tentunya harga yang ditetapkan itu harus harga yang menghasilkan penerimaan yang maksimum. Jadi, coba kita jawab soal ini dari nomor 1. Kita tulis dulu soalnya atau persamaannya ya. Ki sama aja dengan, persamaannya Ki sama aja dengan 8.000 kurangi 4P ya tadi ya. 8.000 kurangi dengan 4P. Baik, pertanyaan pertama, berapa seharusnya harga yang ditetapkan? Maka P atau harga yang ditetapkan seharusnya adalah P yang menghasilkan total revenue yang maksimum kan? Kapan ini tadi bisa tercapai? Ya ketika total revenue aksen atau turunan dari total revenue harus sama dengan 0. Tapi total revenue-nya sekarang belum ada di soal, maka total revenue-nya harus dicari terlebih dahulu. Apa hubungan antara total revenue dengan Ki? Kita tahu kalau total revenue, pendapatan itu kan perkalian antara harga dikali dengan kuantitas. Persamaan kuantitas sudah ada, tinggal kita kalikan aja dengan harga. Maka ini sama dengan P dikali dengan persamaan kuantitasnya kan ini. Berarti 8.000 dikurangi dengan 4P. Maka dia akan sama aja dengan P kali 8.000 adalah 8.000P kurangi dengan 4P pangkat 2 ya. Karena P kali dengan 4P adalah 4P pangkat 2. Ini adalah persamaan untuk total revenue. Oke, kalau kita udah dapat total revenue, kita bisa mendapat P-nya harusnya dengan cara total revenue aksennya harus sama dengan 0. Jadi P untuk total revenue yang maksimum ini tadi bisa dicapai ketika total revenue aksen sama dengan 0. Cari total revenue aksen. Total revenue aksen berarti turunan dari 8.000P dikurangi dengan 4P kuadrat. Turunan dari 8.000P adalah 8.000. Kemudian dikurangi dengan 4P kuadrat turunannya adalah 8P sama dengan 0. Maka 8.000 sama dengan 8P
Maka P sama dengan 8.000 bagi dengan 8, maka P-nya sama dengan 1.000. Oh, kalau gitu, untuk mendapatkan pendapatan yang maksimum, kita harus menjual barang tersebut dengan harga 1.000 per unitnya. Lanjut. Berapa kemungkinan barang yang terjual? Berarti kuantitas barang yang terjualnya berapa? Nomor 2 nih. Rumusnya kan udah ada nih atau persamaannya. Kuantitas barang terjual atau Q sama aja dengan 8.000 dikurangi dengan 4P. Maka kuantitas yang terjual itu adalah kuantitas yang terjual ketika harganya adalah 1.000 tadi ya. Maka atau P-nya adalah 1.000. Ini sama dengan 8.000 dikurangi dengan 4 dikali dengan 1.000. Baik, sama dengan 8.000 dikurangi dengan 4.000. Sama dengan 4.000. Baik, itu yang nomor 2. Nomor 3, apa nih yang ditanya? Berapa penerimaan total? Oke, atau total revenue. Total revenue-nya berarti gimana? Total revenue sudah ada fungsinya. Kita tulis dulu. Total revenue sama dengan 8.000 P dikurangin dengan 4P pangkat 2. Maka total revenue-nya berapa? Ya, total revenue ketika P-nya itu adalah 1.000 ya. Nah, ini sama dengan 8.000 kali dengan 1.000 P-nya kurangin dengan 4 kali dengan lagi-lagi P-nya 1.000 pangkat 2. Berarti sama aja dengan 8.000 kali 1.000 adalah 8 juta dikurangi dengan 4 kali dengan 1.000 pangkat 2 adalah sejuta ya. Berarti 4 juta. Oke, total revenue-nya adalah 8 juta kurang 4 juta, 4 juta. Oke, ada cara lain nggak untuk mencari total revenue? Harusnya ada ya. Kita tahu total revenue itu kan tadi sama dengan P kali dengan Q kan. P udah didapat dari soal nomor 1, yang ini. P-nya adalah 1.000. Q-nya udah didapat dari soal nomor 2. Q-nya adalah 4.000. Maka sebenarnya P-nya adalah 1.000, bisa masukkan ke sini. Q-nya adalah 4.000. Nah, hasilnya berapa? 1.000 kali 4.000, 4 juta juga. Nah, oke, sama. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Baik, soal ini masih membahas tentang keuntungan maksimum. Bukan pendapatan maksimum lagi ya. Ini soal yang berbeda, berarti ini sudah mencari keuntungan maksimum. Diketahui seorang produsen menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 100 min 4 Q. Dan biaya total TC sama dengan 50 tambah 20 Q. Ditanya, carilah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimal. Baik, kita kerjakan setahap demi tahap, perhatikan tahap-tahapannya, pola berpikirnya, dan analisis soalnya. Sehingga bisa kelihatan alur berpikir untuk mengerjakan soal ini ya. Baik, kita tulis dulu persamaan yang ada di dalam soal ini. Persamaan pertama adalah P sama dengan 100 dikurangi dengan 4Q. Kita kembali ke papan tulis ya. Oke. Diketahui P sama aja dengan 100 min 4Q tadi ya. 100 min 4Q. Dan total cost sama aja dengan 50 tambah 20 Q. Tambah 20 Q. Oke, ini yang diketahui di soal. Kemudian kita ke pertanyaannya. Apa nih yang ditanya nih? Yang pertama adalah carilah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, kita lambangkan dalam kasus ini, keuntungan itu dilambangkan dengan P. P itu berarti adalah laba atau keuntungan ya. Maka, yang pertama yang ditanya adalah kuantitas penjualan yang menghasilkan P atau keuntungan
maksimum. Oke, kapan pi maksimum bisa dicapai? Idenya sama dengan seperti sebelumnya. Kondisi maksimum dicapai ketika turunannya sama dengan 0. Kalau gitu, pi maksimum akan dicapai ketika turunan dari pi atau kita lambangkan dengan pi aksen harus sama dengan 0. Tapi di dalam soal pi persamaannya belum diketahui. Jadi kita cari dulu persamaan dari pi ya. Oke, pi atau laba. Karena pi itu adalah laba dan kita tahu laba itu adalah hasil pengurangan antara total pendapatan atau total revenue dikurangin dengan total cost. Total cost sudah ada persamaannya, tapi total revenue belum ada di atas. Namun, kita tahu kalau total revenue itu kan perkalian antara P kali dengan Q. Pendapatan itu ya tinggal mengalihkan harga satu barang dikalikan dengan jumlah barang yang terjual gitu kan. P kali Q. Dikurangin dengan total cost. Berarti sama dengan P-nya udah ada nih sekarang. Ya sudah kita substitusi P yang ini dengan P yang atas. Maka P-nya adalah, P yang ini nih adalah 100 dikurangi dengan 4Q. Oke, dikali dengan Q yang ini, berarti dikali dengan Q, dikurangi dengan total cost. Total cost-nya 50 tambah 20Q. Dikurangin 50 tambah 20Q. Oke, sama dengan Q-nya kita kalikan ke dalam kurung, Q dikali dengan 100 menjadi 100Q. Dikurangi dengan 4Q dikali dengan Q, berarti 4Q kuadrat. Kemudian minus kali dengan 50 adalah minus 50. Minus kali dengan 20Q adalah minus 20Q. Oke, berarti ini sama aja dengan 100Q sama 20Q kan bisa dioperasikan. Tapi kita tulis dulu min 4Q kuadrat. Kemudian ini udah berarti ya. Kemudian 100Q dikurangin 20Q, berarti tambah 80Q dikurangin dengan 50. Ini adalah persamaan untuk labanya atau pi-nya. Jadi laba itu sama dengan minus 4Q kuadrat ditambah dengan 80Q dikurangin dengan 50. Baik, kalau pi sudah dapat, maka kita bisa mencari Q untuk pi maksimum. Q untuk mencapai pi yang maksimum tadi bisa kita temukan ketika pi aksen atau turunan dari pi sama dengan 0. Sekarang kita cari turunannya. Turunan dari pi yang pertama adalah turunan dari min 4Q kuadrat. Sama aja dengan min 8Q. Lanjut sini ya. Oke, kemudian 80Q diturunkan menjadi 80. Min 50 diturunkan habis. Berarti cukup pi aksen adalah min 8Q tambah dengan 80 aja. Tadi ini harus sama dengan 0. Kalau gitu min 8Q harus sama dengan min 80. Maka Q sama dengan min 80 bagi dengan min 8. Maka Q-nya sama dengan 10. Baik. Kuantitas produksi yang menghasilkan laba maksimum adalah 10. Nomor 2, hitunglah besarnya keuntungan maksimum tersebut. Baik, berapa keuntungan maksimumnya? Kita masukkan, kita tulis dulu rumus untuk mencari keuntungan atau persamaan untuk mencari labanya atau pi-nya tadi ya. Pi sama dengan min 4Q kuadrat tambah dengan 80Q dikurangin dengan 50. Oke, berarti pi maksimum atau keuntungan maksimum itu bisa dicapai dengan memasukkan Q-nya itu adalah 10 ya. Jadi 10 itu adalah kuantitas yang menghasilkan pi maksimum. Sama dengan min 4 kali dengan 10 kuadrat tambah dengan 80 kali 10 dikurangin 50. Maka ini sama aja dengan min 4 kali dengan 10 kuadrat 100 tambah dengan 80 kali 10 ya.
Biar aja dulu kayak gini, min 50 sama dengan min 4 kali 100, min 400 tambah dengan 80 kali 100 itu 800 min 50 sama dengan 800 dikurangi 400 itu 400 dikurangin 50 adalah 350. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 350. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, tentukan harga jual per unit ketika tercapai keuntungan maksimum. Kita tadi udah punya persamaan untuk P, mana tadi? Yang ini ya. Nah, ini yang dicari nih, harga per unitnya. Kita tulis dulu persamaannya untuk nomor 3 nih. Untuk nomor 3, oke, P sama aja dengan 100 dikurangi dengan 4Q. Oke, jadi ini harga per unit untuk keuntungan maksimum, yaitu ketika Q-nya itu adalah 10 ya. Sama dengan 100 dikurangin 4 kali dengan 10. Ini sama dengan 100 dikurangin dengan 40 sama dengan 60 ya. Baik, ini adalah harga per unit ketika keuntungan maksimum, yaitu 60. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal ini adalah soal untuk mencari keuntungan atau laba maksimum lagi. Kita baca dulu ya. Seorang produsen di pasar persaingan sempurna menjual barangnya seharga 90 per unit. Biaya tetapnya atau fixed cost-nya sama dengan 400 dan biaya variabelnya atau variable cost-nya sama dengan 1,5 Q kuadrat min 30 Q. Ini agak bervariasi ya. Maka ditanya, berapa unit barang yang harus dihasilkan agar tercapai keuntungan maksimum? Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Kita menggunakan alur yang sama seperti sebelumnya. Kita gunakan alur mundur aja atau alur setahap demi setahap. Kita kembali ke papan tulis. Kita tulis dulu informasi yang diberikan sama soal ya. Baik, diketahui tadi harga per unitnya atau P sama dengan 90 ya. Kemudian fixed cost atau biaya tetapnya itu sama aja dengan 400 tadi katanya. Kemudian variable cost-nya itu adalah sebuah fungsi yaitu 1,5 Q pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 30 Q. Ini adalah variable cost. Baik, kita mulai dari nomor 1, kita coba jawab. Yang diminta adalah berapa unit barang yang harus dihasilkan, berarti kuantitas atau Q ya, agar tercapai keuntungan maksimum. Berarti yang ditanya adalah Q untuk mencapai P atau keuntungan yang maksimum. Oke, kita ulang lagi yang sebelumnya. Q untuk mencapai P yang maksimum itu dicapai ketika P aksen itu sama dengan 0. Jadi laba aksen, turunan dari fungsi laba harus sama dengan 0. Kalau gitu, kita harus mencari fungsi laba terlebih dahulu, atau P. Baik, P tadi sama aja dengan total revenue dikurangin dengan total cost kan? Biaya total dikurangin dengan total cost. Kalau gitu, kita nyari dulu total revenue sama total cost karena belum ada di atas. Kita tahu kalau total revenue itu tadi perkalian antara harga dikali dengan kuantitas yang terjual. Dikurangin dengan total cost itu, kalau ada fixed cost sama variable cost, kita juga tahu kan di konsep sebelumnya kalau total cost itu gabungan antara variable cost ditambah dengan, mohon maaf, fixed cost ditambah dengan variable cost. Kalau gitu, ini kita tulis dulu deh. P kurang kali dengan Q dikurangi dengan total cost-nya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Kita substitusi. P-nya adalah 90 dikali dengan Q. Ya, biarkan nanti dalam Q semua. Dikurangi dengan fixed cost-nya adalah 400. Ditambah dengan variable cost-nya adalah 1,5 Q pangkat 2. Dikurangin dengan 30 Q. Oke, ini lebih menarik ya.
Maka ini akan sama aja dengan 90 Ki dikurangi dengan 400 dikurangi dengan 1,5 Ki kuadrat. Jadi negatifnya kita kalikan ke dalam ya. Negatif kali negatif 30 Ki adalah positif 30 Ki. Baik, yang bisa digabung kita gabung. Kita mulai dari yang nggak ada Ki-nya dulu nulisnya, berarti min 400. Ini udah kita tulis. Kemudian 90 Ki ditambah dengan 30 Ki, berarti tambah 120 Ki. Oke, kemudian ini ya, dikurangi dengan 1,5 Ki kuadrat. Baik, kita dapat persamaan untuk Pi, yaitu min 400 tambah dengan 120 Ki dikurangi dengan 1,5 Ki pangkat 2. So, kita bisa mencari sekarang Ki yang menghasilkan Pi maksimum, yaitu ketika Pi aksen sama dengan 0. Jadi kita turunkanlah fungsi dari keuntungan atau Pi ini. Pi aksen adalah yang pertama min 400 diturunkan habis. 120 Ki diturunkan tinggal 120. Kemudian min 1,5 Ki kuadrat diturunkan menjadi 3 Ki ya, sama dengan 0. Baik, kita lanjut di sini. Maka 120 dikurangin dengan 3 Ki tadi sama dengan 0. 120 itu sama dengan 3 Ki. Maka Ki berarti sama dengan 120 bagi 3. Maka Ki sama dengan 40 ya. Nah, ini dia nih. So, kita dapat Q-nya sama dengan 40, artinya kuantitas penjualan yang menghasilkan laba maksimum adalah 40. Kita ke nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya apa nih? Hitunglah keuntungan maksimum tersebut. Baik, fungsinya udah ada tadi. Pi-nya ini ya. Pi sama dengan nomor 2. Baik. Pi sama dengan min 400 tambah dengan 120 Ki dikurangi dengan 1,5 Ki pangkat 2. Maka Pi maksimumnya ketika Q-nya adalah 40. Masukin min 400 tambah dengan 120 kali 40 dikurangin 1,5 kali 40 kuadrat. Berarti sama dengan min 400 tambah dengan 120 kali dengan 40 itu adalah 4.800 ya. 4.800 dikurangi dengan 1,5 kali dengan 40 pangkat 2 itu adalah 2.400. Kalau kita operasikan hasilnya adalah 2.000. Oke, maka Pi maksimum atau keuntungan maksimumnya adalah 2.000.